Ya sama nih kayak kondisi kita nih yang sekarang lagi diisolasi nih sama pemerintah nih. Yang paling pasif tadi mana? 10. 10. 4. 10, 4, 8. Ya 8. Nah kalau yang 6 ini juga mirip, tapi juga agak 50-50 ya. Jadi ini juga dia aktif juga, dia memilih untuk pindah setelah dia. Jadi nih ceritanya itu habis nih. Kalau misalkan tadi kan aku udah janji kayak seolah-olah janji kayak mau cerita dari 1 sampai 10 itu ada ceritanya. Tapi aku nggak cerita lengkap. Jadi kita ngomongin tadi ya, ini 5 pedang. 5 pedang ini habis tengkar, habis adu argumen, dan yang tokoh yang di belakangnya ini kan lagi nangis, lagi sedih. Yang namanya orang habis disakitin hatinya biasanya move on ataupun kayak butuh refreshing ataupun kabur dari masalah itu sendiri, nggak mau mikirin masalahnya, cari tempat baru, menyendiri, cari aman. Dan itu digambarkan sama si 6 pedang. Jadi kayak habis berantem, ya udahlah, travel dia pergi untuk memulihkan, untuk menyembuhkan perasaannya, menyembuhkan karena kalau perdebatan itu nggak hanya di perasaan ya, tapi kadang kepala kita jadi stres juga, jadi terbebani sama, aduh gue kalah debat, aduh argumen gue dipatahkan, sampai ada mungkin dihina-hina, sampai pikiran kita terngiang-ngiang hal-hal yang orang itu jahat banget. Ya udah di sini ngomongin dibilang pasrah enggak, karena dia gerak untuk mencapai tempat baru yang bikin refresh pikirannya. Jadi ini sebenarnya juga aktif, tapi memang karena sebuah kondisi, tapi ini ngomongin sesuatu yang aktif, tapi memang bentuk dari postur tubuh si wanita ini sendiri ataupun orang berkerudung ini ya kelihatan kayak tertunduk lesu, tapi dia memang yang memutuskan untuk bergerak. Ibaratnya kan dia ngasih tahu ke si tukang perahu ini, Pak Perahu, saya mau pindah tempat dari tempat yang habis ada kelahi tadi, habis ada pertengkaran, yang penting saya mau refresh. Nah, kalau yang ini memang nih kayaknya udah ini ya. Kalau ini udah kelihatan pasif nih. Ini ya juga bisa. Jadi gini, kalau misalnya tadi kalau aku ngomongin tentang konsepnya pikiran yang banyak, yang abundance of pikiran itu juga bikin mumet kadang-kadang. Kayak tadi Pak Sus bilang ya, kadang ada kepikiran dan akhirnya ya ditulis untungnya. Tapi ada juga yang kepikiran yang sampai mengganggu banget, jadinya sampai tidur gitu loh, sampai aduh gua nggak kuat untuk menahan pikiran ini, sampai ya udah dia tergeletak gitu loh. Gitu. Terus kalau misalkan kalau yang ini kita ngomongin kondisinya atau ngomongin tentang peristiwa yang terjadi ini memang terpenjara. Udahlah, kita harus katakan ini terpenjara. Apakah ini pasti dari faktor eksternal? Pertanyaannya, enggak ya. Bisa juga ini dia terpenjara sama faktor internal atau dirinya sendiri. Ya mirip juga kayak si sama si 4 pedang tadi itu. Si 4 pedang juga dipikir sampai dia tidur. Kalau yang ini memang bisa jadi memang kondisinya yang membuat dia terpenjara. Dia di apa ya? Kan kadang ada aturan-aturan, atau makanya kalau misalnya ngomongin pedang ini kayak ngomongin dipaksa, dia tertahan. Ya sama nih kayak kondisi kita nih yang sekarang lagi diisolasi nih sama pemerintah nih. Kan posisinya digambarkan sama kartu ini, 8 pedang nih. Setuju nggak? Nggak bisa ngapa-ngapain, udah nyerah. Terpenjara.
Ini kan kita kalau ngomongin pedang ini kan ngomongin kuasa ya. Jadi ada kuasa juga, ada ngomongin tentang dipaksa. Nah, jadi kita dipaksa untuk ya udah loh di rumah gitu, ibaratnya nggak ngapa-ngapain, udah pasrah ya, dibilang pasif ya jadi pasif begini. Apalagi yang ini. Ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, ini udah kebanyakan. Ini ibaratnya udah lo dikalahin, dituncep juga, dihancur-hancurin di kepala. Udah jatuh ketimpa tangga. Ya boleh lah begitu. Kita bebas ya, kita nggak ngomongin benar salah, tapi kita bisa ngeliat gambaran dari situasi. 10 pedang ini kayak udah kondisi yang paling hancur gitu loh. Jadi kayak banyak pikiran yang negatif ataupun faktor eksternal yang ngebikin kita jadi sampai nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, runtuh total. Ya, kalau ngomongin 9 pedang ini juga agak mirip. Jadi kalau ngomongin ini memang bisa kalian dramatisir juga sih, ini kayaknya sadis-sadis banget. Soalnya pedang kan tajam ya. Jadi tajam itu bisa tajam ke kita atau kita bisa tajam untuk kayak ke orang lain juga. Tetap ini dualisme itu terus terjadi. Kalau ini kayak memang kita ngomongin sosok orang yang tadinya dia tidur terbangun. Karena apa? Karena pikiran lagi. Iya kan? Pikiran lagi yang tiba-tiba membuat dia jadi cemas, buat dia jadi hidupnya nggak tenang. Ya, intinya ini kita ngomongin yang namanya dia udah di tempat tidur, dia tadinya mungkin tidur, dia bangun. Ataupun dia mau tidur nggak bisa tidur karena pikirannya kebanyakan yang bikin gangguan di kepalanya itu. Apalagi ini pedangnya arahnya ya di bagian kepala dan badan punggung. Oke. Overthinking. Yes, overthinking boleh. Jadi ya kita ngomongin dari pedangnya aja nih udah banyak waktunya, ini udah seru banget di sini nih. Oke teman-teman, silakan yang mau tanya.